Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 573. Lubang cacing ini memang berbeda karena berada di tengah terowongan cahaya ini, dalam jangkauan cahaya yang terdistorsi. Lan Xuanyu dan timnya tidak tahu bagaimana sabuk cahaya terbentuk, tetapi mereka dapat melihat bahwa ada lebih dari 10 kapal perang yang berlayar di luar sabuk cahaya. Kapal perang ini terlihat sangat istimewa. Mereka benar-benar hitam dan memancarkan lingkaran ungu. Setiap kapal perang memiliki banyak paku tajam. Pemimpin tim, apakah paku di kapal perang mereka berguna? Yuanen Hui bertanya pada Deng Bo. Deng Bo berkata, tentu saja ini berguna. Jika mereka menyerang kita dari jarak dekat, bahkan pelindung tidak akan bisa menghentikannya. Tidak hanya ada pertempuran jarak jauh dan jarak dekat di Misha, tetapi kapal perang juga memiliki jarak dekat. Kalian semua harus ingat bahwa semua kapal perang dengan penampilan ini sangat cepat karena mengandalkan tabrakan jarak dekat untuk menang. Di antara kapal perang bajak laut, ini adalah yang paling umum karena mereka paling mengandalkan kecepatan. Jika mereka tidak bisa menang, mereka lari. Sebagian besar energi mereka terfokus pada kecepatan dan bukan serangan jarak jauh. Lan Xuanyu mengingat kata-kata Deng Bo dengan hati-hati. Setiap kata yang dia ucapkan adalah pengetahuan yang berharga bagi mereka. Plane ruang angkasa pengintai sekte Tang melambat dan terbang perlahan ke arah lubang cacing tanpa melepaskan senjata apapun. Segera, sebuah kapal perang berukuran kecil yang terlihat ganas dan berukuran hampir sama dengan mereka terbang. Tidak jauh dari kapal perang mereka terbang ke arah yang sama. Layar besar di bagian depan kabin menyala dan seorang pria botak berseragam hitam yang tampak berusia 40-an dengan bekas luka di wajahnya muncul di layar. Informasi menunjukkan bahwa kalian terdaftar 2 tahun lalu. Buka diri Anda untuk pemindaian data. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa pria botak yang tampak tangguh ini sangat berbeda dari orang biasa. Setengah dari kepalanya yang botak sebenarnya terbuat dari logam, dan bahu yang terhubung ke sisi ini juga terbuat dari logam. Hanya ini yang bisa dilihat di layar. Ya, penjaga dosa yang terhormat. Deng Bo tersenyum. Segera, sejumlah besar data muncul di layar. Setelah beberapa saat, pria botak itu mengangguk dan berkata, data Anda telah disetujui. Anda bisa masuk setelah membayar biayanya. Ya, Deng Bo setuju lagi dan melakukan serangkaian operasi sederhana. Layar ditutup dan pria botak itu menghilang. Deng Bo memberi isyarat agar semua orang diam. Di bawah pengawasan plane ruang angkasa hitam, plane ruang angkasa pengintai sekte Tang perlahan bergerak menuju lubang cacing. Kapal perang hitam hanya pergi ketika mereka sudah dekat dengan lubang cacing dan kembali berpatroli. Kapal perang pengintai sekte Tang memuntahkan cahaya dan tiba-tiba berakselerasi, memasuki lubang cacing. Tang Yuge, aktifkan penghalang pelindung level 1. Lapisan cahaya putih dilepaskan dari permukaan kapal perang dan segala sesuatu di luar kapal perang mulai terdistorsi dengan keras. Jelas bahwa mereka telah memasuki lubang cacing. Yang mengejutkan Lan Xuanyu dan timnya adalah ketika mereka menaiki plane ruang angkasa sipil di masa lalu, mereka harus tidur sebelum memasuki lubang cacing. Tapi Deng Bo sama sekali tidak mengizinkan mereka, dan mereka sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Tanpa ragu, ini adalah perlindungan dari penghalang level 1. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin tim, apa yang harus kita bayar untuk memasuki lubang cacing ini? Mengapa mereka memindai data kita? Deng Bo berkata, sebuah kapal perang berukuran kecil perlu membayar 1 meter kubik logam langka untuk memasuki kota Sin melalui lubang cacing. Sebuah kapal perang berukuran sedang bahkan lebih mahal. Data pemindaian terutama untuk mengkonfirmasi identitas kami. Kapal perang kami terdaftar di salah satu dari 7 kota utama di Sin City, jadi tentu saja tidak ada masalah untuk melewatinya. Biarkan saja mereka memindai data kita secara normal. Lan Xuanyu terkejut, apakah kita harus membayar bahkan jika kapal perang kita terdaftar di Sin City? Deng Bo berkata, tentu saja, selain armada langsung di bawah penguasa 7 kota utama, semua kapal perang yang memasuki kota Sin harus membayar. Ini adalah salah satu sumber pendapatan mereka. 7 kota utama akan membagi uang secara merata. Yuanen Hui bertanya, 7 raja yang Anda sebutkan adalah 7 orang. Apakah mereka Feng Hao dulu peringkat dewa? Petik 2. Deng Bo berkata, menurut informasi kami, iya. 7 penguasa kota semuanya adalah Feng Hao dulu tingkat dewa dengan kekuatan luar biasa. Mereka masing-masing memimpin sebuah faksi.
Baiklah, semuanya, diam. Meskipun kita memiliki penghalang pelindung dan lompatan lubang cacing tidak akan terlalu berdampak pada kita, itu masih akan memberikan sejumlah tekanan pada pikiran dan tubuh kita. Kalian semua fokus dan menjaga diri. Pada saat yang sama, rasakan perubahan pada tubuh Anda. Ini adalah mata kuliah wajib bagi kalian semua untuk menjadi pilot kapal perang di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Deng Bo, semua orang menjadi tenang. Lan Xuanyu memejamkan mata dan diam-diam merasakan segala sesuatu di dunia luar. Dia tidak merasa banyak sekarang, tetapi ketika dia tenang, dia menyadari bahwa seluruh ruang di dalam kapal perang itu sedikit terdistorsi. Tingkat distorsinya tidak besar, tapi masih dengan lembut menarik tubuhnya. Namun, kekuatan jiwanya secara alami akan membentuk lapisan perlindungan untuk melindungi dirinya sendiri dan kekuatan spiritualnya secara alami akan membubarkan diri untuk melindungi otaknya. Setelah menyatu dengan Bisgat di Tian di planet Elf dan kembali ke Akademi Shrek, Lan Xuanyu telah memeriksa perubahan dalam kekuatan spiritualnya. Pada saat itu, kekuatan spiritualnya telah mencapai 4.500 poin dan setelah beberapa bulan, telah berkembang menjadi 4.700 poin. Orang harus tahu bahwa titik awal alam laut roh adalah 500 poin dan titik akhirnya adalah 5.000 poin. Ini berarti jika kekuatan spiritualnya bisa menembus 5.000 poin, dia akan memasuki level berikutnya, dan level berikutnya disebut Spirit Abyss. Alam Spirit Abyss seperti penjara abisal, langit biru dan musim semi kuning. Segala sesuatu di dunia akan menyerahkan dirinya ke hati seseorang dengan satu pikiran. Kekuatan spiritual kelas atas adalah dasar untuk memiliki jiwa roh peringkat legendaris dan seseorang dapat menyatu dengan jiwa roh tingkat manapun, termasuk jiwa roh oranye dan merah. Meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sangat sulit, dan semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit. Ranah koneksi roh hanya membutuhkan 50 poin kekuatan spiritual, sedangkan alam laut roh membutuhkan lebih dari 500 poin. Ada celah 10 kali, dan ranah spirit abyss membutuhkan 10 kali lebih banyak dari 500 poin. Saat ini, Lan Xuanyu telah mencapai puncak alam laut roh dan hanya selangkah lagi dari alam jurang roh. Lan Xuanyu tidak merasakan manfaat yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan spiritualnya di masa lalu karena kekuatan spiritualnya telah meningkat secara bertahap melalui kultivasi. Namun, peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan spiritualnya memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan kekuatan spiritualnya. Pertama, kemampuan otaknya untuk berpikir telah meningkat secara substansial, memungkinkan dia mendapatkan hasil 2 kali lipat untuk setengah usaha. Kemudian, ia menjadi lebih energi dan perlu istirahat lebih sedikit setiap hari. Ketika dia bermeditasi, kekuatan spiritualnya yang kuat memiliki efek yang kuat dalam membimbing kekuatan jiwanya, memungkinkan dia untuk meningkatkan kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya. Selain itu, dia sudah menjadi anggota sekolah kehidupan, jadi berkultivasi di Danau Dewa Laut setiap hari bukanlah masalah baginya. Oleh karena itu, meskipun beberapa bulan ini tidak lama, dia telah meningkat pesat. Peningkatan kekuatan spiritualnya juga memungkinkan dia untuk meningkat pesat dalam menempa. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk mencoba penempaan roh. Bahkan ada kemungkinan untuk berhasil. Untuk pandai besi, selama mereka berhasil menempa pekerjaan kelas penempaan roh, mereka akan dapat naik ke peringkat kelima. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk maju karena dia tidak ingin membuang waktu. Dia masih ingin menempa logam 1000 halus kelas 1 untuk armor pertempuran satu kata, inilah yang paling dia butuhkan. Salah satunya adalah untuk melayani teman-teman sekelasnya, dan pada saat yang sama, untuk mendapatkan uang. Dia tidak terburu-buru dalam aspek ini. Dia ingin mendapatkan cukup uang dari One World Battle Armor sebelum mencoba Spirit Refining. Metal Spirit Refined adalah yang paling dibutuhkan oleh Two World Battle Armor. Logam One World Battle Armor Tang Yuge semuanya disediakan oleh Lan Xuanyu dan dibuat ulang. Setelah itu, dia tidak memiliki pemikiran untuk meningkatkannya ke armor pertempuran 2 kata sama sekali dan menunjukkan bahwa dia hanya akan menggunakan logam yang ditempa oleh Lan Xuanyu di masa depan. Solen 4 Chapter 574 TL Golden Lung. Peningkatan kekuatan spiritualnya telah memungkinkan dia untuk meningkatkan dalam semua aspek. Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan bahwa jika kekuatan spiritualnya bisa naik ke alam spirit abyss, itu akan menjadi lompatan lain untuk seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia seharusnya bisa mencoba skill fusion dari 3 atau bahkan 4 elemen. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus memiliki 4 cincin. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu saat ini telah mencapai peringkat 38, dan tujuannya adalah untuk menerobos ke alam 4 cincin semester depan.
Dengan bantuan buah kaisar, garis keturunan Dewa Naganya telah meningkat secara substansial, dan dia tidak lagi cemas untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yang paling penting adalah mengumpulkan kekuatan yang cukup, lebih bermanfaat baginya untuk menerobos satu demi satu penghalang. Oleh karena itu, sebagian besar tahun-tahun pertama telah menembus ke 4 cincin, dan bahkan ada beberapa yang telah menembus 5 cincin. Dia masih satu dengan kultivasi kekuatan jiwa terendah di seluruh kelas. Perjalanan terakhir ke planet Elven adalah peningkatan besar untuk semua tahun pertama. Manfaat yang dapat diberikan oleh jiwa roh 10.000 tahun sejati kepada mereka adalah jangka panjang. Paling tidak, mereka akan sangat diuntungkan sebelum memiliki cincin ketujuh mereka. Lan Xuanyu diam-diam merasakan fluktuasi elemen yang terdistorsi di sekitarnya, terutama keberadaan elemen luar angkasa. Dia secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Dia paling ingin tahu tentang elemen spasial saat ini. Dia iri dengan kemampuan Nana untuk berteleportasi dari jarak jauh. Juga, naga berduri memberitahunya bahwa jika dia ingin memindahkan babun Vajra ke sisinya, dia harus mengendalikan elemen spasial. Itu adalah babun Vajra 90.000 tahun, dan itu sangat kuat. Namun demikian, dengan kekuatan Vajra, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, ketika ruang di sekitar tubuh mereka terdistorsi dan menghilang, semua orang terbangun dari meditasi mereka. Ketika mereka membuka mata mereka, cahaya yang terdistorsi di luar jendela telah benar-benar menghilang dan digantikan oleh pemandangan yang aneh. Sebuah planet raksasa memenuhi bidang penglihatan mereka. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Planet ini terdiri dari hijau dan biru. Mereka telah melihat planet yang benar-benar hijau seperti planet elf sebelumnya, tetapi dari apa yang mereka lihat, planet ini memang jauh lebih besar darinya. Ada juga sepetak besar biru di antara tambalan besar hijau. Ada langit biru yang sangat indah, seolah-olah ada potongan safir besar yang tertanam di planet ini. Sangat cantik. Ini adalah planet terindah yang pernah mereka lihat, dan bahkan lebih indah daripada memandangi planet induk dari luar angkasa. Apakah ini kota dosa? Itu hanya tampak seperti surga. Seperti yang kamu pikirkan, orang-orang yang tinggal di sini menyebut tempat ini planet surga. Hanya federasi kami yang menyebutnya kota dosa. Suara Dengbo bergema. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berpikir, sepertinya ada dua sisi dalam segala hal. Bukankah ini kasus untuk planet tepat di depan kita? Jika mereka tidak datang ke sini, siapa yang mengira bahwa kota dosa yang legendaris bisa begitu indah? Tanaman hijau menutupi area yang begitu luas. Faktanya, saya dapat memberitahu Anda semua tentang konsensus saat ini. Semua planet dengan tingkat kehidupan yang lebih tinggi memiliki energi kehidupan yang sangat melimpah, yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup semua spesies. Planet surga jauh lebih berkembang daripada planet ibu kita, jadi inilah saatnya energi kehidupannya mencapai puncaknya. Planet ibu kita telah melalui evolusi untuk mencapai peringkat dewa, dan tempat ini sudah berada di peringkat dewa. Ini adalah harta sejati di alam semesta. Juga, sejak kami tiba di sini, mulai sekarang, kalian semua hanya bisa menyebutnya planet surga. Adalah tabu untuk menyebutnya kota dosa di sini. Kapal perang perlahan bergerak ke arah planet surga. Saat planet semakin dekat, kegembiraan di hati Lan Xuanyu dan yang lainnya mulai meningkat. Mereka sudah bisa merasakan bahwa udara di kapal perang dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini tidak diragukan lagi adalah energi kehidupan dari planet surga. Ini benar-benar tempat yang indah. Dengbo menghela nafas pelan dan berkata, Federasi sebenarnya selalu berpikir untuk menduduki tempat ini. Jadi, Anda semua harus berhati-hati dan tidak mengekspos identitas Anda. Jika tidak, akan sulit untuk bergerak di planet surga. Kalian semua harus ingat bahwa mulai sekarang, kita adalah kelompok bajak laut kecil. Nama kelompok bajak laut itu adalah Meteorit. Kelompok bajak laut Meteorit. Saya komandan, Lan Xuanyu adalah wakil komandan, dan sisanya adalah anggota. Jika ada yang meragukan usia Anda tidak perlu repot. Ini adalah dunia yang aneh, tetapi tentu saja, ini juga dunia yang bebas. Tidak ada keteraturan di sini, dan kekuatan adalah keteraturan. Kapal perang sedikit bergetar dan sudah waktunya untuk melewati atmosfer. Saat bagian luar berangsur-angsur berubah menjadi merah, planet di depan mereka menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, kapal perang itu berguncang dan semuanya menjadi stabil. Mereka telah melewati atmosfer dan memasuki planet surga. Sistem sirkulasi udara kapal perang diaktifkan dan membawa udara dari dunia luar. Segera, aura kehidupan yang akrab dan kaya menyebar ke seluruh kabin kapal perang, membuat seseorang merasa riang dan santai. Sangat nyaman.
Perasaan dipenuhi dengan energi kehidupan ini adalah yang terbaik. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Saat mereka semakin dekat ke tanah, yang mengejutkan Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah bahwa ada kapal perang yang benar-benar terbang menuju hutan lebat. Deng Bo berkata, semua plane luar angkasa bajak laut harus berhenti di Laut Hijau. Mereka tidak diperbolehkan memasuki kota, dan setelah berhenti, mereka harus pergi ke kota sendiri. Selain itu, tidak ada alat transportasi. Ini juga aturan planet surga. Lan Xuanyu, bagaimana kita berhenti di hutan? Deng Bo berkata, kamu akan tahu begitu kamu mendekat. Arti dari aturan ini adalah bahwa siapapun yang menjadi buronan di planet surga akan membutuhkan waktu untuk melarikan diri dengan kapal perang. Selain lepas landas dan mendarat, kapal perang di planet surga sama sekali dilarang terbang. Tidak ada plane ruang angkasa yang diizinkan untuk digunakan. Hanya plane ruang angkasa yang disetujui secara khusus oleh 7 penguasa kota yang dapat melakukannya. Ini adalah satu-satunya batasan di planet bebas ini dan juga dasar dari 7 penguasa kota atas planet ini. Kalau tidak, akan terlalu mudah untuk terjadi kekacauan dengan bajak laut di mana-mana. Tidak ada perintah, tetapi ada batasan. Semua orang kemudian menyadari bahwa tempat ini memang berbeda dari yang lain. Seperti yang diharapkan, ketika kapal perang semakin dekat ke permukaan planet, mereka menyadari bahwa di hutan lebat, ada halaman rumput besar yang menyerupai lapangan sepak bola. Sudah ada kapal perang yang diparkir di beberapa halaman. Kapal perang mereka perlahan-lahan turun di bawah bimbingan sistem navigasi dan akhirnya mendarat di halaman, berhenti dengan mantap. Bagi Lan Xuanyu dan timnya, durasi perjalanan ini tidak dianggap lama, bahkan bisa dikatakan sedikit singkat. Itu hanya 5 hari, tetapi 5 hari di kapal perang setara dengan memberi mereka pelajaran baru. Setidaknya sampai saat ini, mereka merasa perjalanan ini tidak sia-sia. Kapal perang berhenti dan dunia luar benar-benar sunyi. Tidak ada bangunan juga. Saat pintu kabin terbuka, Lan Xuanyu segera merasakan perasaan yang sama ketika dia pertama kali tiba di Mother Planet. Energi kehidupan yang padat segera mengalir dan bercampur dengan aroma tanaman, menyebabkan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Itu adalah kenyamanan yang tak terlukiskan. Yang lain merasakan hal yang sama. Deng Bo berkata, semuanya, bawa jatah kalian. Kami akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai kota terdekat. Hati-hati di jalan dan jangan mendekat saat bertemu bajak laut luar angkasa lainnya. Ikuti saya dengan cermat. Dengan mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang turun dari kapal perang. Yang lain mengikuti di belakangnya dengan biskuit militer dan bar energi terkompresi portabel. Namun, Lan Xuanyu dan timnya lelah memakan makanan ini. Satu-satunya hal di kapal perang yang lebih rendah dari plane ruang angkasa sipil mungkin adalah makanan. Hanya ada batangan energi cair dan biskuit terkompresi yang paling sederhana. Itu tidak buruk, tetapi tidak memiliki rasa sama sekali. Itu hanya untuk mengisi kembali nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Solen 4 chapter 575. Setelah turun dari plane ruang angkasa, mereka mengerti apa artinya menjadi primitif. Hutan di depan mereka memberi orang perasaan yang sama seperti ketika mereka berada di planet Elf, dan bahkan lebih lebat. Masih ada jalan di beberapa bagian hutan di planet ini, tetapi tempat ini primitif dan tidak ada jalan sama sekali. Sebuah pedang logam muncul di tangan Deng Bo dan dia memimpin jalan, memotong duri yang menghalangi jalannya. Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak tahu master jiwa seperti apa pemimpin tim ini, tetapi melihat bahwa dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, mereka menjadi semakin penasaran. Deng Bo sepertinya tahu apa yang mereka pikirkan. Dia berbalik dan menyeringai. Yang terbaik adalah bersembunyi sebanyak mungkin di sini. Kecuali kalian cukup kuat untuk mengintimidasi orang lain, jangan mengekspos diri Anda terlalu dini. Ya, jawab Lan Xuanyu cepat. Ini semua pengalaman. Itu yang paling mereka butuhkan untuk belajar. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dengan lembut dan rekan satu timnya segera berpisah, mempertahankan formasi pertempuran mereka yang biasa. Lan Xuanyu mengikuti di belakang Deng Bo dengan Liu Feng dan Tang Yuge di kedua sisi. Yuanen Hui dan Lan mungkin mengikuti di belakang Lan Xuanyu. Qian Lei dan Bai Xiu berada di belakang, dan semua orang mempertahankan formasi yang baik. Deng Bo hanya melirik mereka dan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa tentang kewaspadaan mereka. Karena mereka hanya menggunakan pisau untuk memotong duri, kecepatan mereka tidak cepat. Sepanjang jalan, mereka akan bertemu binatang dan binatang buas. Itu berbeda dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengan hewan di planet ibu. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tidak bertemu orang lain.
Deng Bo menemukan area yang relatif datar dan berhenti. Semuanya, istirahatlah di sini. Makan sesuatu. Kami akan melanjutkan perjalanan lagi dalam 1 jam. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebatang energi dan menahannya di mulutnya saat dia melihat sekeliling. Lan Xuanyu berkata, pemimpin tim, tidak, Kapten. Bisakah kita sedikit meningkatkan kecepatan? Dalam beberapa jam terakhir, mereka bergerak cukup lambat. Deng Bo berkata, jangan cemas, kita belum berada di zona akselerasi. Fluktuasi energi tidak diperbolehkan di area parkir kapal perang, termasuk kekuatan jiwa. Heaven Planet ketat di luar dan longgar di dalam. Kami akan baik-baik saja setelah kami berada di kota. Bai Xiu tiba-tiba bertanya, Komandan, bisakah kita memakan binatang buas di sini? Deng Bo tercengang. Dia tidak akan merasa aneh jika itu adalah anak laki-laki yang menanyakan pertanyaan ini, tetapi dia tidak mengharapkannya dari Bai Xiu, gadis pendiam dan cantik ini. Mereka bisa dimakan, tapi kamu tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk memburu mereka. Saya belum mencobanya sebelumnya. Saya mendengar bahwa ada orang yang berspesialisasi dalam menangkap binatang buas ini dan menjualnya di kota. Lan Xuanyu kemudian bertanya, apakah akan ada bahaya di hutan seperti binatang buas? Deng Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, paling tidak, di area dok kapal perang tidak ada. Saya mendengar bahwa ada beberapa binatang buas besar yang mirip dengan binatang buas, tetapi masih ada celah besar antara mereka dan binatang buas. Jadi, ada juga cabang pagoda roh di planet surga yang mengandalkan jiwa roh buatan manusia untuk ditingkatkan. Ada cabang pagoda roh di sini juga. Federasi mengizinkannya. Lan Xuanyu bertanya dengan heran. Deng Bo berkata, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak mengizinkannya? Perompak luar angkasa yang kuat itu memiliki banyak cara untuk menyusup ke federasi dan membeli jiwa roh dari pagoda roh. Adapun mengapa pagoda roh diizinkan masuk, saya tidak yakin. Bagaimanapun, kucing memiliki jalur kucingnya dan anjing memiliki jalur anjingnya. Kami punya cara kami sendiri. Tepat pada saat ini, Bai Xiu tiba-tiba menyerbu ke dalam hutan. Dia sangat cepat dan tidak menggunakan kekuatan jiwanya, hanya mengandalkan kecepatannya sendiri. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan cabang pohon di tangannya dan 2 binatang kecil yang tampak seperti burung pegar. Lan Xuanyu terkejut. Xiu, apa yang kamu lakukan? Bai Xiu tersenyum padanya. Memperbaiki pola makan saya tidak tahan lagi dengan bar energi itu. Kita bisa menyalakan api di sini, Kapten yang benar. Deng Bo tercengang. Aku pikir begitu. Mereka berhenti di sebelah sungai kecil yang sangat jernih. Faktanya, Deng Bo telah membawa mereka ke sungai ini sebelumnya dan mereka sudah minum darinya. Bai Xiu mengambil burung pegar dan berjalan ke tepi sungai. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya dan itu dibersihkan dalam beberapa gerakan. Kemudian, dia dengan terampil menyalakan api dan menancapkan burung pegar di cabang pohon untuk dipanggang. Yuanen Hui berjalan mendekat dan menyerahkan botol dan stoples dari gelang penyimpanannya. Mereka jelas bumbu. Kalian sudah menyiapkan segalanya. Giliran Deng Bo yang terkejut. Ahem, semua orang suka makan, kata Lan Xuanyu canggung. Mereka memang memiliki minat yang sama. Pertemuan mingguan tidak dibatalkan karena pelatihan kultivasi mereka yang sibuk. Toko-toko di jalan gurme kota Shrek sudah mengenal mereka dengan sangat baik dan banyak toko yang memberikan diskon untuk mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum aroma daging tercium. Aromanya berubah dari redup menjadi kaya dan sangat cepat, itu membuat seseorang memiliki keinginan untuk ngiler. Setelah makan batangan energi dan biskuit terkompresi selama 5 hari, hampir semua orang tidak dapat menahan jenis daging asli ini. Lan Xuanyu membungkuk dan menyaksikan Bai Xiu membalik cabang di tangannya secara alami dan membiarkan ayam liar berputar. Dia tidak bisa tidak bertanya, kamu bisa memasak. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bai Xiu meliriknya dan tersenyum. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Baunya sangat enak. Mata Lan Xuanyu berbinar saat yang lain berkumpul. Deng Bo juga datang dan melihat anak-anak ini yang masih remaja. Dia berpikir, aku tidak menyangka kemampuan bertahan hidup mereka begitu bagus. Daging ayam lebih mudah dipanggang dan tak lama kemudian kulitnya hangus kuning. Bai Xiu mengeluarkan kaki ayam dan memasukkannya ke tangan Lan Xuanyu sementara dia mengeluarkan sayap ayam. Ukuran burung pegar ini tidak kecil, mirip dengan kalkun di planet induk. Meskipun ada cukup banyak dari mereka, 2 sudah cukup. Lan Xuanyu menggigit kaki ayam dan terkejut. Kulit ayam emasnya renyah dan jus dagingnya melimpah. Aroma yang kaya memenuhi mulutnya. Daging ayamnya segar dan empuk dan panasnya pas. Wow, Xiu,
Kamu memanggangnya dengan sangat baik. Dia memuji dengan tulus. Jawab Bai Siu Siu. Makan lebih banyak jika kamu suka. Dengan itu, dia mengeluarkan kaki ayam lain dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Siu Siu, ini tidak adil. Hanya ada 4 kaki ayam dan Anda memberi bos 2 di antaranya. Qian Lei tertawa. Bai Siu Siu berkata dengan kesal, aku memanggangnya, aku rela. Jika Anda terus berbicara omong kosong, Anda hanya akan memiliki pantat ayam untuk dimakan. Kakak, aku salah. Qian Lei selalu lebih cepat mengakui kesalahannya daripada membolak-balik buku. Deng Bo menyaksikan ketujuh orang itu membelah ayam panggang dengan cepat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. Lan Xuanyu hendak menyerahkan kaki ayam yang belum dia makan ketika dia ditarik kembali oleh Bai Siu Siu. Dia menatapnya dengan tatapan mengancam dengan matanya yang indah, seolah berkata, ini untukmu, kamu tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Lan Xuanyu tidak punya pilihan selain tersenyum pada Deng Bo. Pemimpin tim, Anda bisa maju dan melayani diri sendiri. Deng Bo tidak berdiri di atas upacara. Dia pergi dan merobek sepotong daging dada ayam dan melahap dirinya sendiri. Siapa yang mau makan berenergi alih-alih daging panggang? Lan Xuanyu sedikit kenyang setelah makan 2 kaki ayam besar. Dia mencuci tangannya di sungai dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke suatu arah. Deng Bo melakukan hal yang sama. Tidak jauh dari seberang sungai, sekelompok orang berjalan keluar dan melihat ke arah mereka. Itu adalah tim tentara berseragam hitam dengan senjata jiwa di tangan mereka. Selain itu, tidak seperti orang biasa, mereka jelas memiliki bagian logam di tubuh mereka. Beberapa memiliki kaki logam sementara yang lain memiliki lengan. Sebelum memasuki lubang cacing dan melihat bagian logam di kepala bajak laut botak, Lan Xuanyu telah bertanya pada Deng Bo tentang hal itu. Dia tahu bahwa ini adalah produk teknologi modern. Beberapa orang akan menanamkan perangkat jiwa ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari tubuh mereka dan mencapai tujuan memperkuat diri mereka sendiri. Orang-orang ini dikenal sebagai cyborg dan perangkat jiwa di tubuh mereka juga dikenal sebagai implan. Solen 4 chapter 576. Dari sudut pandang tertentu, cyborg dengan implan tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia normal. Federasi jelas memiliki teknologi ini, tetapi hanya diizinkan untuk digunakan pada orang cacat. Orang biasa tidak diperbolehkan memasang implan dan menggunakannya untuk mengganti bagian tubuh mereka. Cyborg jauh lebih kuat dari orang biasa. Terutama ketika beberapa master jiwa mendapatkan implan, mereka bahkan memiliki kekuatan tempur Misha kecil. Tentu saja, implan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan dan tingkatan. Implan yang kuat juga sangat mahal. Secara alami, tidak ada batasan seperti di federasi di planet surga. Deng Bo telah memberitahu mereka bahwa implan sangat populer di sini karena tanpa kekuatan, itu berarti tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, yang lebih lemah semuanya memiliki implan. Ini juga salah satu sumber pendapatan penting bagi 7 penguasa kota planet surga. Dalam hal penelitian tentang implan, tempat ini bahkan berada di depan federasi. Tim di depannya jelas terbuat dari prajurit cyborg. Siapa yang menyuruh kalian menyalakan api? Pria yang memimpin mengarahkan pistol jiwa ke tim Lan Xuanyu dan melangkah mendekat. Lengan kanannya adalah implan, dan dia tinggi dan berotot. Tingginya lebih dari 1,9 meter dan mengenakan helm logam. Penampilannya tidak bisa dilihat, tapi seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Jangan salah paham, kami adalah kelompok bajak laut meteorit. Deng Bo dengan cepat berjalan ke tepi sungai dengan ayam di tangannya. Ada total 12 prajurit cyborg, dan semuanya tinggi dan kuat. Yang terkuat di antara mereka memiliki anggota badan logam, dan hanya tubuh mereka yang terlihat seperti tubuh manusia. Apakah kamu tidak tahu bahwa fluktuasi energi tidak diperbolehkan di area parkir ini? Api juga energi, kata pria itu dengan dingin. Deng Bo berkata, maaf, kami benar-benar tidak tahu. Kami akan segera memadamkan api. Tolong buat pengecualian. Saat dia berbicara, dia menjabat tangannya dan sebuah balok logam terbang keluar. Itu jelas sepotong logam langka. Di planet surga ini, uang tidak ada artinya. Logam langka adalah mata uang nyata di sini. Cyborg itu meraih logam itu dan mengguncangnya di tangannya. Dia mendengus dan berkata, jika kamu melakukannya lagi, aku akan menangkap kalian dan membawamu ke Kambudak. Ayo pergi. Dengan itu, dia memimpin cyborg kembali ke hutan dan menghilang. Maaf, Kapten, kata Bai Siu Siu dengan malu. Deng Bo memasukkan ayam ke dalam mulutnya dan mengunyah sambil berkata, tidak apa-apa, mereka hanya mencari masalah dan meminta keuntungan.
Kami akan diperas bahkan jika kami tidak menyalakan api. Terbiasalah. Ini adalah penjaga langsung di bawah otoritas penguasa kota dan hanya bergerak di luar kota. Tidak ada penjaga yang diizinkan di kota. Kuota pemerasan mereka tetap di Heaven Planet. Yang harus benar-benar kita waspadai bukanlah para cyborg warrior karena meskipun kuat, mereka telah dimodifikasi. Mereka yang tidak memiliki implan adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri. Jadi ketika mereka melihat bahwa kami tidak memiliki implan, mereka pasti tidak akan mencoba memeras terlalu banyak. Setelah memadamkan api, mereka berangkat sekali lagi. Seperti yang diharapkan, mereka hanya bisa berjalan. Mereka baru keluar dari area terlarang saat malam tiba. Heaven Planet sangat besar, dan mereka bisa merasakannya ketika mereka melintasi hutan. Daerah tempat kapal perang mereka berlabuh sudah sangat dekat dengan kota, tetapi masih ada perjalanan 400 km. Ini adalah perjalanan 400 km di hutan. Terutama pada hari pertama, jarak ini dilarang melepaskan energi, dan itu sangat mempengaruhi kecepatan mereka. Bai Xiu menunjukkan keterampilan kulinernya sekali lagi. Tanpa pembatasan energi, menyalakan api secara alami bukanlah masalah. Api tidak dilarang karena hutan di sini sangat lembab dan tidak mungkin terjadi kebakaran hutan. Namun, sebagian besar perompak luar angkasa takut akan masalah dan tidak mau menyalakan api untuk memasak. Itu masih daging panggang tetapi memiliki rasa yang berbeda. Saat dia memakan daging panggang yang harum, Lan Xuanyu segera merasa sangat diberkati. Xiu, aku merasa tidak bisa meninggalkanmu lagi. Lan Xuanyu duduk di sebelah Bai Xiu saat mereka bersandar di pohon yang sama. Bai Xiu meliriknya dan tertawa kecil. Ratu Iblis Senior mengatakan bahwa aku seharusnya tidak percaya pada kata-kata muluk-muluk seorang pria. Lan Xuanyu tercengang. Ratu Iblis Senior, apakah ini baik-baik saja? Dia sebenarnya menguping kita. Bai Xiu mengangkat bahunya dan berkata, aku tidak punya pilihan. Aku belum benar-benar menyatu dengannya dan dia hanya melekat padaku dalam bentuk pendamping. Mungkin akan baik-baik saja setelah saya mencapai 5 dering. Lan Xuanyu berkata dengan benar, Xiu, itu bukan kata-kata yang berbunga-bunga, itu adalah kata-kata yang manis. Bai Xiu terkikik, cukup, kamu. Udara di sini sangat nyaman. Suhunya juga cocok. Saya tidak berharap planet surga menjadi seperti ini. Lan Xuanyu tertawa. Betul sekali. Di masa lalu, berbagai penilaian kami tidak begitu menyenangkan. Pengaturan akademi kali ini sangat bagus. Kami belajar sesuatu yang baru dan rasanya seperti liburan. Bai Xiu berbisik, aku mendengar dari Yuge bahwa ketika kita mencapai tahun keempat, kita harus melakukan beberapa misi berbahaya. Itu adalah ujian terbesar. Sejak hari kami memasuki Shrek, sepertinya kami ditakdirkan untuk tidak menjalani kehidupan yang damai. Lan Xuanyu tersenyum, tapi itu juga ditakdirkan untuk tidak biasa. Manusia hanya memiliki satu kehidupan. Saya pikir itu baik untuk hidup dengan cara yang sedikit lebih menarik. Bai Xiu tercengang. Kamu memiliki sikap yang baik. Lan Xuanyu tertawa. Saya sudah sangat puas setelah memulai dari sampah martial Soul Blue Silver Grace dan mencapai apa yang saya miliki hari ini. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Mari kita bekerja keras bersama-sama. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Bai Xiu. Bai Xiu menjabat tangannya. Mari kita bekerja keras bersama. Lan Xuanyu meraih tangannya dan berkata, Xiu, ketika saya masih kecil, saya mendengar dari ayah saya bahwa kita manusia berevolusi dari binatang jiwa tipe kera atau binatang jiwa tipe gorila. Apakah Anda tahu apa peristiwa simbolis dari keberadaan kita? Bai Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lan Xuanyu berdiri dan menariknya juga. Gorila jantan memegang tangan gorila betina dan berkata, mari kita berjalan tegak. Bai Xiu tercengang dan hanya bereaksi pada saat berikutnya. Lan Xuanyu sudah melepaskan tangannya dan lari sambil tersenyum. Lan Xuanyu, jangan lari jika kamu punya nyali. Kamu berani memanggilku gorila. Melihat keduanya tertawa dan bercanda, Qian Lei secara naluriah menoleh ke Lan Mengqin. Tatapan Lan Mengqin berubah tajam. Lemak bodah, minggir. Jangan bicara padaku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Qian Lei tampak sedih. Lan Mengqin berkata dengan jijik, kamu dan Lan Xuanyu adalah serigala dari suku yang sama. Denbo duduk tidak jauh dan menatap mereka sambil tersenyum sambil bergumam, enak menjadi muda. Anak-anak bergantian berjaga-jaga. Dini hari berikutnya, mereka berangkat sekali lagi. Mereka akhirnya bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk bergerak melalui hutan.
Yang mengejutkan Dengbo adalah bahwa ketujuh siswa Akademi Shrek ini sangat cepat dan mempertahankan formasi yang stabil sepanjang perjalanan. Mereka tidak pernah tersebar. Awalnya, masih ada 2 hari lagi, tetapi mereka hanya menggunakan 1,5 hari untuk tiba. Di kejauhan, sebuah kota besar akhirnya muncul di bidang penglihatan mereka. Hal pertama yang dilihat Lan Xuanyu dan timnya bukanlah sebuah kota tetapi serangkaian meriam besar. Itu benar, itu adalah meriam. Seberapa besar meriam itu? Dasar meriam tingginya 200 meter dan diameter meriam lebih dari 50 meter. Ukuran meriam tidak dapat diperkirakan, tetapi area yang dicakupnya lebih dari 1000 meter persegi. Ada lebih dari selusin meriam raksasa seperti itu dan sepertinya ada lebih banyak lagi di kejauhan. Dengbo memberitahu mereka bahwa ini adalah meriam orbit planet. Itu adalah sistem pertahanan yang dirancang khusus untuk menargetkan kapal perang di udara. Itu cukup untuk memberikan kerusakan besar pada kapal perang berukuran sedang. Ada senjata semacam itu di ketujuh kota di planet surga dan mereka digunakan untuk menghadapi kemungkinan serangan kapal perang. Tentara milik penguasa kota planet surga juga ditempatkan di sekitar meriam orbit planet. Mereka melihat sejumlah besar pasukan dan kamp militer modern.